Halo semuanya, jadi kali ini kita akan membahas mengenai analitika data. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Alfi Sadila, yang kedua Firdat, yang ketiga Divan Nurmeira, yang keempat Herpiana, dan yang kelima yaitu Sulhidaya. Adapun pokok pembahasan kali ini yang pertama yaitu pengertian analitika data, yang kedua cara kerja analitika data, yang ketiga contoh penggunaan analitika data di beberapa industri, yang keempat contoh penerapan analitika data, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan analitika data. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian analitika data. Analitika data adalah proses menganalisis, membersihkan, menginterpretasi, dan menyajikan data untuk mendapatkan wawasan yang bermanfaat dan mendukung pengambilan keputusan. Cara kerja analitika data melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, pemahaman masalah bisnis. Langkah pertama dalam analitika data adalah memahami masalah bisnis atau tujuan yang ingin dicapai. Ini melibatkan kolaborasi antara tim analitik dan pemangku kepentingan bisnis untuk merumuskan pertanyaan yang tepat dan tujuan yang jelas. Yang kedua, pengumpulan data. Pada pengumpulan data, data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk basis data internal perusahaan, data eksternal, data sensor, media sosial, dan lain-lain. Langkah ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang jenis data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan bisnis yang diajukan. Yang ketiga, pembersihan data. Pada pembersihan data, data yang dikumpulkan seringkali tidak sempurna dan mungkin mengandung kekacauan, nilai yang hilang, atau outlier. Proses pembersihan data melibatkan identifikasi, koreksi, dan penghapusan data yang tidak valid atau tidak relevan. Yang keempat, pemodelan data. Setelah data dibersihkan, langkah selanjutnya adalah memodelkan data. Ini melibatkan penerapan teknik statistik dan matematika untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data. Beberapa teknik pemodelan data yang umum digunakan termasuk regresi, clustering, analisis faktor, dan lain-lain. Yang kelima, interpretasi dan analisis. Setelah pemodelan selesai, hasilnya diinterpretasikan untuk mendapatkan wawasan yang bermanfaat. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang hasil analisis dan bagaimana hasil tersebut dapat dihubungkan kembali ke masalah bisnis yang asli. Yang keenam, visualisasi data. Visualisasi data merupakan langkah penting dalam analitika data yang melibatkan representasi visual dari hasil analisis. Grafik, diagram, dan peta dapat membantu memvisualisasikan pola dan tren dalam data dengan cara yang mudah dipahami. Yang ketujuh, pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan, hasil analisis data digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Ini dapat melibatkan rekomendasi tindakan yang spesifik berdasarkan wawasan yang diperoleh dari analisis data. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan pemantauan. Proses analitika data tidak berakhir setelah keputusan diambil. Penting untuk terus memantau kinerja solusi yang diimplementasikan dan mengevaluasi apakah tujuan bisnis telah tercapai. Jika tidak, analisis data dapat digunakan kembali untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul. Berikut beberapa contoh penggunaan Big Data Analytics dalam berbagai industri. Yang pertama, e-commerce merupakan platform e-commerce seperti Amazon menggunakan Big Data Analytics untuk menganalisis riwayat pembelian pelanggan, preferensi produk, dan perilaku penelusuran untuk memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi dan meningkatkan pengalaman pengguna. Kedua, kesehatan. Di industri kesehatan, Big Data Analytics digunakan untuk menganalisis catatan medis elektronik, data genomik, dan data lainnya untuk mengidentifikasi pola-pola yang kompleks dalam penyakit, memprediksi risiko kesehatan, dan menyediakan perawatan yang lebih terarah dan personal. Ketiga, keuangan. Perusahaan keuangan menggunakan Big Data Analytics untuk mendeteksi penipuan, melakukan analisis risiko kredit, memprediksi perilaku pasar, dan mengoptimalkan portofolio investasi. Yang keempat, pertanian. Di sektor pertanian, Big Data Analytics digunakan untuk memantau kondisi cuaca, mengelola persediaan dan distribusi, memprediksi hasil panen, dan meningkatkan efisiensi produk. Yang kelima, transportasi. Perusahaan transportasi menggunakan Big Data Analytics untuk mengoptimalkan rute pengiriman, memprediksi permintaan transportasi, mengelola inventaris, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Keenam, pendidikan. Dalam pendidikan, Big Data Analytics digunakan untuk menganalisis data kinerja siswa, mengidentifikasi pola belajar, menyediakan rekomendasi kurikulum yang dipersonalisasi, dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Contoh penerapan analitika data dalam berbagai situasi. Yang pertama, analisis pelanggan. Perusahaan dapat menggunakan analitika data untuk memahami perilaku pelanggan, preferensi produk, dan pola pembelian. Dengan menganalisis data transaksi, interaksi online, dan umpan balik pelanggan,
Perusahaan dapat membuat strategi pemasaran yang lebih efektif dan juga menyesuaikan produk atau layanan mereka sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kedua, analisis risiko. Industri keuangan menggunakan analitika data untuk mengevaluasi risiko kredit, mengidentifikasi penipuan, dan memprediksi perilaku pasar. Yang ketiga, pengoptimalan operasional. Analitika data dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional mereka dengan menganalisis proses bisnis, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Contohnya adalah penggunaan analitika data dalam rantai pasokan untuk mengelola persediaan, mengoptimalkan rute pengiriman, dan mengurangi biaya produksi. Yang keempat, prediksi perilaku. Dalam berbagai industri seperti e-commerce, kesehatan, dan hiburan, analitika data digunakan untuk memprediksi perilaku penggunaan atau pelanggan. Misalnya, analitika data dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan seseorang pelanggan akan membeli produk tertentu. Yang kelima, analisis sentimen. Dalam pemasaran dan manajemen merek, analitika data dapat digunakan untuk menganalisis sentimen publik terhadap mereka atau produk tertentu. Yang keenam, pengambilan keputusan berbasis data, yaitu analitika data kemungkinan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih terarah dengan menggunakan data dan analisis untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan memahami tren dan pola data, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih internasional dan tepat waktu. Poin selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan analitika data. Kelebihan analitika data di sini ada 5. Yang pertama, wawasan mendalam. Analitika data memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang operasi bisnis mereka, perilaku pelanggan, dan tren pasar yang mendasari. Ini dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih cerdas dan terarah. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Dengan menggunakan analitika data, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengoptimalkan proses bisnis mereka untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, keputusan berbasis bukti. Analitika data memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan bukti dan data yang relevan, bukan hanya berdasarkan intuisi atau asumsi. Ini juga dapat mengurangi risiko dan meningkatkan keberhasilan strategi bisnis. Yang keempat, pemahaman pelanggan yang lebih baik. Dengan menganalisis data pelanggan, perusahaan dapat memahami preferensi kebutuhan dan perilaku pelanggan dengan lebih baik. Ini memungkinkan mereka untuk menyediakan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kelima, pengembangan produk dan layanan yang lebih baik. Analitika data dapat membantu perusahaan mengidentifikasi tren pasar dan permintaan pelanggan yang baru. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan relevan dengan pasar. Kekurangan analitika data. Yang pertama, ketergantungan pada data yang tersedia. Keberhasilan analitika data bergantung pada ketersediaan dan kualitas data yang digunakan. Jika data tidak lengkap atau tidak akurat, analisis yang dihasilkan mungkin tidak relevan atau tidak dapat diandalkan. Kedua, kesulitan dalam interpretasi. Analisis data kompleks seringkali sulit untuk diinterpretasikan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang analitik yang kuat. Hal ini dapat menghasilkan kesulitan dalam mengambil keputusan berdasarkan wawasan yang diperoleh. Yang ketiga, biaya implementasi. Implementasi sistem analitika data yang efektif dan berkelanjutan dapat memerlukan investasi besar dalam infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dan pelatihan. Ini dapat menjadi hambatan bagi perusahaan kecil dan menengah. Yang keempat, kekhawatiran privasi dan keamanan. Penggunaan analitika data dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data, terutama dalam hal pengumpulan dan penggunaan data pelanggan. Perusahaan harus memastikan kepatuhan dengan peraturan privasi data yang berlaku dan mengamankan data pelanggan dengan baik. Dan yang terakhir, keterbatasan model analitik. Model analitik mungkin memiliki keterbatasan dalam memprediksi perilaku di masa depan atau mengidentifikasi pola yang kompleks dalam data. Penting untuk menyadari batasan-batasan ini dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keakuratan analisis.